Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hai, apa kabar teman-teman? Dalam kesempatan kali ini kita bakal ngebahas keraguannya itu. Ada apa aja sih teh keraguan-keraguan yang biasanya itu sering dirasakan oleh para muslimah gitu biasanya? Nah, biasanya tuh keraguan itu tuh hal-hal yang sebetulnya sudah pasti, sudah Allah takdirkan pada kita, tapi ini tuh bikin kita ragu karena memakan banyak waktu gitu. Jadi seperti jodoh, karena kan tidak mungkin dari kecil kita udah tahu jodoh kita siapa ya. Nah, terus ada juga soal rezeki yang bisa naik turun keraguannya, kadang yakin, kadang enggak. Terus ada satu lagi nih teh, soal ajal yang sebetulnya dekat tapi kita ngerasa masih jauh gitu. Ada hadis dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kami, dan beliau adalah orang yang benar dan dibenarkan. Sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya sebagai setetes mani selama 40 hari. Kemudian berubah menjadi setetes darah selama 40 hari. Kemudian menjadi segumpal daging selama 40 hari. Kemudian diutus kepada seorang malaikat, lalu ditiupkan kepadanya ruh dan dia diperintahkan untuk ditetapkan 4 perkara. Mengenai rizkinya, ajalnya, amalnya, dan kecelakaan atau kebahagiaannya. Demi Allah yang tidak ada ilah selainnya, sesungguhnya di antaranya ada yang melakukan perbuatan ahli surga hingga jarak antara dirinya dengan surga tinggal sehasta. Akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan dia melakukan perbuatan ahli neraka, maka masuklah dia ke dalam neraka. Sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli neraka hingga jarak antara dirinya dan neraka tinggal sehasta, akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan dia melakukan perbuatan ahli surga, maka sesungguhnya dia masuk ke dalam surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Masya Allah. Itu mengenai 3 hal yang tadi disebutin ya teh. Untuk yang pertama kita bakalan ngebahas mengenai jodoh. Jodoh pertama? Atau ajal dulu gitu yang mungkin banyak banget nih keraguan dari teman-teman. Atau masuk teteh mungkin? Bisa jadi ya. Teteh juga mungkin mengenai jodoh. Gimana sih teh? Oke, jadi gini ya. Sekarang ya kita lagi di pandemi juga gitu ya. Pernah nggak sih teman-teman gitu ngelihat di media sosial itu sekarang banyak banget kajian-kajian mengenai jodoh gitu ya. Bahkan judulnya tuh unik-unik gitu. Ada yang tahu nggak apa judulnya? Apa? Contohnya nih ya kayak misalkan ta'aruf saat wabah corona gitu ya, atau enggak menikah saat wabah corona. Kan orang-orang gitu ya melihat situasi ini tuh bisa dimanfaatkan karena nggak perlu resepsi kan ya, jadi nggak perlu banyak mengeluarkan biaya gitu ya. Jadi yang penting sah dulu aja gitu ya, masalah resepsi bisa belakangan gitu ya. Jadi ini tuh sebagai kesempatan gitu teman-teman yang mungkin ngebet deh. Mungkin pengen. Gak boleh dong teh ngebet, harus pasti harus siap. Betul. Jadi benar-benar ya sekarang tuh waktunya kita buat mempersiapkan diri gitu, seperti itu ya. Jadi sebetulnya kajian-kajian seperti ini tuh bisa menjadi tren yang positif gitu ya, bisa ibaratnya itu positive vibes gitu ya. Jadi dengan adanya kajian-kajian mengenai jodoh ini tuh setidaknya bisa sedikit memberikan pemahaman kepada yang mungkin ingin cepat-cepat tapi belum mempersiapkan seperti itu ya, karena ini tuh memang butuh persiapan yang panjang gitu ya, seperti itu. Nah, teman-teman tahu nggak, kemarin juga ada yang lagi viral-viralnya gitu di media sosial terkait jodoh ini. Ada yang tahu nggak? Mengenai apa deh? Kayaknya ya? Saya kudet teh. Jadi ya di kemarin tuh di media sosial lagi ramenya itu ada akhwat
yang memang dia itu merasa tertipu oleh seorang ikhwan gitu, karena ikhwannya itu memang ternyata memberikan CV kepada beberapa akhwat gitu. Jadi dan ketika ikhwan itu tuh sudah sampai menikahi salah satu akhwat, malah ditinggal pergi dan menikahi lagi kepada ahwat-ahwat yang lainnya, seperti itu kan. Nauzubillah min dzalik gitu ya. Mudah-mudahan kita terhindar dari hal-hal yang seperti itu gitu. Jadi makanya pingin ngasih sedikit gambaran gitu ya buat teman-teman yang memang mungkin pingin mendapatkan jodoh tapi terhalang gitu. Jangan sampai kita pingin jodoh tapi menapaki jalan yang salah. Salah satunya itu kan dengan cara ta'aruf gitu ya. Tapi di zaman yang sekarang ini kita nggak boleh gampang kena rayuan ikhwan-ikhwan modus itu loh gitu. Jadi CV-CV yang kita lihat pun gitu ya, kalau bisa nih cara pertamanya itu kita lihat gitu ya, kita lihat CV ikhwan. Dan kalau misalnya kita merasa wah sempurna banget nih, perfect banget, soleh, kaya, terus agamanya bagus gitu ya, pokoknya mah idaman akhwat-akhwat gitu ya, itu patut dicurigai juga teh. Karena apa? Karena ternyata walaupun yang ideal gitu ya, CV yang ideal itu sebetulnya itu tuh patut dicurigai karena biasanya itu tuh untuk menutupi kekurangan dirinya, seperti itu ya. Jadi yang pertama itu kita harus benar-benar melihat gitu CV-nya seperti apa. Dan yang kedua nih teh, kalau bisa, kalau kita udah mengetahui sosial medianya, kita cek juga nih kira-kira sosial media siapa ikhwan itu, kita lihat followingnya, apakah dia ngepoin, apakah dia ngefollowin artis-artis Korea gitu, atau misalkan ngefollowin malah cewek-cewek seksi gitu ya, atau seperti apa. Itu juga harus kita lihat gitu, rekam jejaknya seperti apa, agar kita tahu sebetulnya ikhwan itu tuh benar-benar baik atau tidak gitu ya. Dan yang terakhir nih, yang ketiga juga kita harus berhati-hati gitu, karena banyak ikhwan-ikhwan yang memang suka ngasih perhatian gitu tapi nggak ngasih kepastian gitu ya. Seperti itu ya. Jadi banyak nih memang awat-awat yang merasa wah aku ini diperhatiin nih sama ikhwan gitu ya, baper gitu ya. Tapi ternyata dia itu seperti itu tidak hanya kepada kita aja gitu ya. Tidak hanya ke teteh-teteh mungkin, jangan sampai ya, tapi malah ke ahwat-ahwat yang lain juga sama seperti itu ya. Jadi kita jangan sampai tertipu tuh ya. Jadi gak apa-apa sih kita dibilang cuek, atau misalkan dibilang jutek, atau misalkan dibilang judes, yang penting kita bisa menjaga diri kita gitu. Jadi jangan sampai kita termakan rayuan gombalan ikhwan-ikhwan di luar sana yang tidak bertanggung jawab gitu ya. Jadi kita harus bisa menjaga izah dan ifah kita gitu. Jadi kita kalau bisa ya kita menjaga diri kita hanya untuk seseorang yang akan halal untuk kita nanti gitu ya. Jadi ada juga yang harus kita lakukan gitu, selain tadi kita mengecek yang ketiga hal itu, ada hal lain juga yang memang harus kita yakini gitu ya, yang harus kita yakinkan gitu. Kalau misalkan sekarang gitu ya, banyak orang-orang yang ahwat gitu yang bukan mencari apa ya namanya tuh, ikhtiar gitu ya, ikhtiar siang malam, pagi, siang, sore gitu ya untuk mencari jodoh mungkin ya. Tapi sebetulnya ada yang mereka lewatkan satu yang mereka lewatkan. Kira-kira apa itu teh? Tahu nggak apa? Apa? Doa Ya betul ya. Jadi kan jodoh itu merupakan salah satu ketetapan dari Allah juga gitu. Jadi ya hal pertama gitu yang memang harus kita lakukan menurut teteh-teteh untuk mendapatkan jodoh, lebih dulu ikhtiarnya atau lebih dulu yakinnya? Yakinnya dulu. Kenapa? Karena kita kan harus mendekatkan dulu yang punya cintanya sebelum kita meraih cintanya. Ya betul ya. Jadi yang paling pertama banget harus kita lakukan adalah kita yakin kepada Allah bahwa Allah pemilik hati gitu ya. Allah pemilik kita kan di sini hanya numpang ya di dunia ini, kita nggak punya apa-apa. Jadi ya kita harus benar-benar diniatkan dulu dari
hati gitu, dari keyakinan kita sendiri untuk bisa mendapatkan jodoh itu sendiri gitu. Karena contohnya nih seperti ini, kalau misalkan kita mau keluar rumah, kira-kira sebelum keluar rumah kan kita dianjurkan untuk berdoa dulu ya. Jadi itulah salah satu bentuk keyakinan, itulah salah satu bentuk amal lahiriah kita gitu, yang harus kita panjatkan kepada Allah sebelum kita ikhtiar kepada manusia. Jadi yang paling pertama itu adalah memang benar-benar harus yakin seyakin-yakinnya bahwa hanya Allah yang bisa membolak-balikan hati seseorang gitu ya. Kalau misalkan kita mau sholat juga, sebelum sholat kalau mau sholat niat dulu atau sholat dulu? Niat dulu kan ya. Jadi itu yang paling penting gitu, kita benar-benar harus niatkan dulu karena Allah, karena ini merupakan fokus amalan lahiriah kita sebelum kita amalan batiniah kita sebelum kita benar-benar fokus ikhtiar mencari yang terbaik seperti itu ya. Karena kalau kita udah yakin nih kepada Allah, ada dalam hadis kursi juga, ana indazoni abdidi gitu ya, Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Kalau kita nggak yakin Allah bakal ngasih yang terbaik buat kita, bagaimana kita mau ngasih gitu ya. Jadi benar-benar keyakinan itu yang harus kita terapkan gitu, yang harus kita hayati kepada Allah seperti itu ya. Jadi kalau kita misalkan memang kita mau dia tolong sama Allah, kitanya harus mendekatkan diri kepada Allah seperti itu ya. Jadi itu poin yang paling penting. Yang pertama adalah yakinkan dulu diri kita sendiri, yakinin bahwa Allah pemilik hati, tidak ada yang bisa membolak-balikan hati seseorang selain Allah seperti itu. Jadi nggak perlulah kita caper-caper gitu ya ke setiap Iwan hanya untuk menarik perhatiannya gitu, karena Allah, kalau Allah sudah menetapkan ya, yang tadinya benci bisa jadi cinta, tapi yang udah cinta mungkin bisa jadi benci gitu. Makanya kenapa udahlah kita mah serahkan aja semuanya sama Allah gitu, yakin seyakin-yakinnya kepada Allah seperti itu. Capek-capek perhatian ternyata bukan jodoh gitu kan ya, takutnya teh. Sabar ya. Masya Allah, itu mengenai keyakinan terhadap jodoh ya, ketetapan Allah yang sudah pasti, dan kita harus meyakininya kalau itu yang nggak akan kemana sih kalau jodoh gitu. Sesuai hadis yang tadi di awal udah dibacain, salah satunya tadi kan keyakinannya adalah yang pertama jodoh, dan ada keyakinan lainnya yaitu yakin terhadap rezeki. Nah, ngomong-ngomong soal rezeki nih teh, Allah itu pemilik rezeki. Allah yang memberikan rezeki kepada siapa saja yang ia kehendaki. Allah juga yang menjamin setiap makhluknya atas rezeki yang akan diberikan. Nah, yang harus diingat nih teh, bahwa rezeki itu tidak hanya sekedar materi. Namun apa-apa yang kita miliki saat ini nih, ini tuh rezeki dari Allah. Seperti nikmatnya waktu luang, terus nikmatnya sehat, dan berkumpul dengan orang-orang soleh, itu juga termasuk rezeki dari Allah. Seperti yang tertera dalam surat Hud ayat 6 teh, dan tidak ada satupun makhluk bergerak bernyawa di bumi Allah, melainkan sudah dijamin rezekinya oleh Allah. Dia mengetahui tempat kediamannya, dia mengetahui tempat penyimpanannya, semua tertulis dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfuz. Sudah jelaskan ya teh, bahwa ayat tersebut menjelaskan setiap makhluk itu dijamin oleh Allah rezekinya. Lalu setiap makhluk juga sudah mendapatkan porsi rezekinya masing-masing. Tapi bukan berarti kita tuh jadi pasrah, terus tidak mau ikhtiar karena nanti rezeki datang sendiri. Padahal kan tidak seperti itu. Rezeki itu akan datang ketika kita yakin kepada Allah. Allah itu sumber rezekinya ketika kita yakin bahwa Allah yang akan memudahkan kita ketika kita berikhtiar. Kita harus semangat dan tidak berputus asa teh. Nah, jika kita berputus asa itu Allah tidak menyukainya, sebab itu bukan dalam golongan hamba-hamba yang Allah sayangi gitu. Itu terkait rezeki gitu ya teh, Masya Allah. Terus ya kan sekarang ada mungkin gitu ya beberapa orang yang ngerasa bahwa aku mah kayaknya ditetapkan sama Allahnya itu udah rezekinya segini deh gitu ya, udah nggak bisa diapa-apain lagi gitu, udah aku mah mau diem di rumah aja. Kan tadi katanya bilang rezeki itu udah ada yang ngatur gitu, kita udah punya rezeki kita masing-masing, jadi udahlah aku mau diem di rumah aja, nanti juga rezeki kan datang sendiri gitu ya. Itu gimana teh? Ya, ada juga yang statement seperti itu, atau ada juga yang
malah statementnya udah kerja jungkir balik gitu ya, pagi sampai malam, tapi mereka meyakini bahwa ya saya cuma dapat rezekinya sedikit. Sebetulnya harus jadi pertanyaan atas diri sendiri, yakin ikhtiarnya udah optimal, yakin jangan-jangan selama ini saat Allah akan memberikan rezeki yang banyak, kitanya udah nyerah duluan. Padahal sebenarnya jawabannya sudah jelas teh di dalam Al-Quran gitu ya, salah satunya surah At-Tolak ayat 2, lalu ada ayat 3 dan ayat 4. Ada juga di dalam surah Al-Jin ayat 6, lalu ada juga dalam surah Ibrahim ayat 7. Ada juga ayat-ayat yang lain. Nanti teman-teman bisa Banyak banget ya teh. bisa dibuka sambil dikaji ulang bahwa menyatakan soal rezeki. Kita bisa ambil kesimpulan dari surah-surah tersebut gitu ya. Nanti teman-teman bisa dibaca di rumah bahwa rezeki akan ditambah apabila kita bertakwa kepada Allah. Maka Allah akan menambahkan rezekinya, Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Lalu seperti dalam surah Al-Jin itu, jika kita berjalan di atas agama Allah, maka Allah akan memberikan rezeki yang banyak. Atau di dalam surah Ibrahim, jika kita bersyukur nih, ini yang sering kita dengar nih, jika kita bersyukur atas nikmat Allah, maka Allah akan tambah nikmatnya. Nah, itu kan sudah jelas ya bahwa rezeki itu dapat dari sumbernya itu Allah Subhanahu wa taala. Maka jika ingin rezekinya ditambah, ya harus yakin kepada Allah. Kuncinya itu sama seperti tadi jodoh, yakin kepada Allah. Jadi kalau kita sudah yakin, kita juga harus berikhtiar karena Allah. Nanti setelah kita mendapatkannya, kita menggunakannya untuk di jalan Allah. Insya Allah rezekinya besar atau kecil, itu semua tuh akan merasa kenikmatan, keberkahannya itu lebih daripada mungkin di sekitar yang mendapatkan rezeki yang banyak gitu. Masya Allah. Jadi memang benar-benar harus Yakin, yakin. karena di dunia ini ya Allah lah pemilik segalanya gitu ya. Betul. Allah yang Maha berkuasa. Kita mah tidak kita mah di sini mah apa tuh ya, butiran debu juga lebih kecil gitu ya dari Gak ada apa-apanya. nggak ada apa-apanya. Jadi kalau misalkan emang kitanya yakin sama Allah mah gitu ya, mudah gitu semuanya ya. Semuanya akan mudah karena hal utamanya adalah yakin. Kalau sudah datang keraguan-raguan, bukannya keraguan-raguan datang dari setan ya. Jadi Setan ya, na'udzubillah. jangan dengerin kata-kata setan ya. Mana ya setan? Ada dalam diri kita. Harus bisa kontrol. Iya. Bisikan-bisikan setan yang sekiranya menjerumuskan, menggelincirkan kita ke dalam kemaksiatan gitu ya, sebaiknya keburukan, sebaiknya kita Katakan tidak. katakan tidak pada setan ya. Ya benar-benar teh. Setuju. Betul ya. Terus kalau Ada lagi, misalnya kita lihat saat ini gitu ya teh, di masa kembali lagi nih kita benar-benar kita tuh dalam masa pandemi, kita lagi masa-masa yang mungkin Wabah. orang-orang mungkin akan berpikir bahwa rezekinya jadi seret, rezekinya jadi susah, terus akhirnya banyak orang yang putus asa. Iya. Karena mereka sebetulnya melupakan hal yang tadi, yakin itu tadi, bahwa seharusnya ketika kita mendapatkan wabah ini kita yakin bahwa ini datang dari Allah, ini juga akan dapat solusi dari Allah. Saat ini juga sebetulnya jadi momen yang spesial nih teh. Kita berada di bulan Ramadan, di mana amal kebaikan dilipat gandakan. Apalagi sekarang nih sudah malam Lailatul Qadar. Masya Allah banget ya, semuanya hal yang kecil yang baik akan tetap dihitung, tapi dilipat gandakan. Betul banget. Jadi bisa jadi di saat kita merasa kesulitan ini dalam soal rezeki, kita juga bisa menjadi orang yang spesial nih teh. Wah, gimana teh? Spesialnya itu kita berbagi atau memberikan rezeki kita di saat kita sempit. Kalau di saat kita lapang tuh udah biasa, Udah banyak banget. anti mainstream gitu ya, Iya. orang-orang udah pasti akan berbagi ketika mereka lapang, ketika mereka bahagia mereka akan berbagi. Tapi ketika kita dalam keadaan sempit, ketika kita dalam keadaan mungkin kita juga merasa kurang, tapi kita berbagi. Nah, masya Allah disitulah spesialnya. Apalagi sekarang bulan Ramadan, kita bersodakoh, itu juga yang akan menjadi lipat ganda pahala, lalu kenikmatan, keberkahan yang tadi kita yang sudah ingin kita capai itu akan dicapai insya Allah. Gitu teh. Masya Allah. Karena kan Allah juga tidak akan membebani suatu kaum gitu ya, sesuai, dan akan memberikan ujian itu ya sesuai kemampuan hambanya. Betul. Gitu ya. Jadi kenapa kita harus yakin? Ya yakin aja gitu ya.
musibah dari Allah, ujian dari Allah, dan pasti solusinya juga akan datang dari Allah. Asalkan yakin, sekali lagi keyakinan kita benar-benar harus dilatih terus gitu ya. Memang mudah gitu ya kalau ngomong, iya yakin kok ada Allah, yakin ada Allah, tapi tiba-tiba galau lagi gitu ya, galau, aduh uangnya sedikit lagi gitu ya. Tapi kalau misalkan emang terus bisa dilatih setiap hari ya, mudah-mudahan kita juga belajar gitu ya. Betul. Kita di sini sama-sama belajar untuk bisa melatih rasa yakin kita kepada Allah gitu ya Teh. Betul. Insya Allah udah ngebahas 2 hal nih, keyakinan mengenai jodoh dan rezeki yang terakhir mengenai keyakinan yang ini luar biasa. Sebetulnya ini yang nggak disangka-sangka, yang sama aja sih dua-duanya juga. Dan yang terakhir ini kita bakal ngebahas mengenai keyakinan terhadap ajal atau kematian. Hidup kita ini sebenarnya rumusnya adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dari Allah yang sekarang dan sedang berjalan menuju Allah atau kembali lagi nih, seperti firman-Nya dalam surah Quran Al-Baqarah ayat 156, alladzina idza asabahtum musibatu qala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena ditekankan di situ ada qalu, berarti itu ditekankan untuk semua orang. Jadi bukan hanya aku aja atau sama kamu, misalnya sama kamu, aku dan kamu, tapi mereka gitu ya, tapi mereka untuk semua gitu, ya. Karena message-nya itu kami itu dalam artian untuk umat muslim gitu Teh. Masya Allah banget. Terus yakinlah pada dirimu, kami ini milik Allah. Boleh nggak sih kita Allah itu nyabut dari kita atau ngambil dari kita salah satu dari kita? Boleh nggak sih Teh? Boleh banget ya. Semua adalah titipan dari Allah. Punya pengalaman apapun, ngerti ilmu apapun, punya harta apapun, bisa apapun, harus dalam rangka mendukung berjalannya semakin dekat dengan ilaihi rojiun. Bahkan Allah sangat sayang sama kita, nggak cuma itu aja gitu yang dikasih itu. Kita juga dikasih buku pedoman yang namanya kitab suci, dan nggak hanya itu aja, Allah juga ngasih nabi dan rasul sebagai petunjuknya. Karena kan takutnya kita nggak ngebaca kitabnya gitu ya, nggak bisa ngebaca. Terus biar langkah kita ini semua itu kembali lagi ke ilaihi raji'un. Dalam surat Al-Baqarah kalimat terakhir ada wa inna ilaihi raji'un, itu artinya kembali kepada Allah. Ternyata dibahas beberapa kali di Al-Quran itu. Di surat Al-Anbiya ayat 35 juga ada wa ilaina turja'un, itu sama kembali kepada Allah. Karena hakikatnya kita semua bakalan kembali kepada Allah, titipan semua bakalan kembali kepada Allah. Masya Allah banget. Merinding kalau udah ngomongin terkait ajal tuh ya, gak ada yang tahu. Saya tahu nggak kapan meninggal? Kadang kita ngerasa jauh banget kalau gitu kita ya. Tahu bakalan mempersiapkan kan Teh. Malah kadang kan ada satu riwayat kalau kita penghuni di akhirat itu malah ingin kembali ke dunia buat beramal lagi gitu. Yang di neraka itu kan untuk beramal lagi, untuk berbuat baik lagi, untuk kembali ke dunia itu untuk itu gitu. Nyesel gitu ya, ketika di dunia tidak berusaha semaksimal mungkin untuk mencari bekal di akhirat gitu ya. Ada hadis riwayat Imam Ahmad dari Ummu Salamah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak seorang dari kaum muslimin ditimpa musibah lalu mengucapkan kalimat istirja yang innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian menjawabnya Allahumma jurni fi musibati waqlufli khairun minha, ya Allah berikanlah pahala pada musibahku ini dan berikanlah ganti padaku yang lebih baik darinya, melainkan akan dikabulkan doanya. Diriwayatkan juga sama Sahih Muslim. Karena kalau kita sudah mengucapkan kalimat istirja itu, kita harus mengucapkannya lagi. Ada apa? Timpal ya, iya benar. Itu hadis yang sahih gitu ya Teh. Terus ada Imam Ahmad juga meriwayatkan dari Abu Musa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah berfirman, hai malaikat, apakah engkau sudah
mencabut nyawa dari hambaku, apakah engkau mencabut nyawa dari anak kesayangannya dan buah hatinya? Ya, jawab malaikat. Lalu apa ucapannya? Tanya Allah. Malaikat menjawab, ia memujimu, mengucapkan kalimat istirja. Maka Allah berfirman kepada malaikat, buatkanlah untuknya sebuah rumah di surga dengan dinamai rumah itu adalah Baitul Hamdi atau rumah pujian. Masya Allah. Luar biasa. Karena memang hidup ini sebuah misteri. Misteri, jadi nggak ada yang tahu gitu ya kita itu sampai kapan hidup di dunia ini gitu. Jadi mungkin gitu kadang harapan itu tidak sesuai kenyataan. Banyak ya mungkin ya harapan kita yang pingin ini pingin itu tapi tidak terwujud gitu. Apakah itu bentuk kegagalan? Ternyata bukan gitu ya. Itu bukan bentuk kegagalan, tapi hanya mungkin pikiran kita aja yang sempit gitu. Kita hanya melihat ketika kita tidak mendapatkan sesuatu, aku gagal nih, nggak bisa dapat apa-apa. Tapi ternyata Allah akan menggantikan dengan hal yang lebih baik. Seperti itu ya. Jadi memang hidup kita ini ya harus kita yakini kita juga di sini hanya numpang gitu ya Teh ya. Titipan, semua titipan yang bakalan kembali lagi pada Allah. Dan gimana Teh? Udah ini udah dibahas. Ya, jadi apalagi sekarang kita ada di 10 Malam terakhir. malam terakhir gitu di malam Lailatul Qadar ini. Jadi coba kita bayangkan gitu ya ketika kita mendapatkan Lailatul Qadar itu ya kita seperti beribadah 1000 bulan gitu ya. Jadi makanya ini adalah waktu yang tepat ketika kita mungkin mau minta jodoh, minta rezeki, atau misalkan mau minta meninggal dalam keadaan husnul khotimah ya. Inilah waktunya, inilah saatnya kita berlomba-lomba. Ayo kita mulai bersiap-siap untuk terus meningkatkan amalan kita di bulan Ramadan ini. Jangan sampai nyesel kayak tadi ya Teh ya, yang ketika sudah meninggal malah pingin kembali lagi Ya benar. ke dunia karena Ingin berbuat baik, beramal baik lagi. pengen beramal soleh gitu ya, Beramal pengen mengeluarkan kalau bisa mah semuanya aja lah rezekinya gitu ya, Iya, dikasihkan dikasihkan. gitu ya. Iya, benar. Terus memberikan yang terbaik juga gitu selama di dunia. Tapi lah apa daya gitu ya, udah kalau udah meninggal mah Nggak bisa ulangi lagi ya. nggak bisa di reply gitu ya. Tidur lagi nggak bisa. Ya intinya mah yakini aja ada Allah, yakini ketetapannya, dan yakin gitu sama Allah. Pokoknya pasti hidup ini bakalan dikasih kebaikan terus sama Allah. Insya Allah ya, Insya mudah-mudahan. Ya jadi selain hubungan kita kepada Allah gitu, hablum minallah, bentuk keyakinan kita, bentuk ikhtiar hati gitu ya kan, itu mah mainannya hati ya, hati gitu, keyakinan kepada Allah. Kita harus yakin terus sama Allah. Kita juga mengikhtiarkan gitu dengan cara hablum minannasnya juga diikhtiarkan lagi gitu dengan sama manusia harus seperti apa. Jadi benar-benar Islam itu benar mengatur hubungan Segala. dengan Allah dan manusianya itu ya harus kita taati gitu ya. Bahkan kan kalau berdoa kayak tadi Teteh, padahal ada yang sesuatu yang nggak kesampaian atau disangka kegagalan, padahal Iya. bukan kan, ada doa yang nggak dikabulin sama Allah, padahal nanti gitu dikabulinnya, mungkin nggak di dunia ya di akhirat, atau misalkan nggak di waktu sekarang, di waktu yang nanti. Bukankah doa bisa mengubah takdir gitu? Kekuatan doa ya. Iya, kekuatan doa Betul. melangit. Karena Allah juga pernah mengatakan siapa yang berdoa kepadaku pasti akan aku kabulkan gitu ya, dan mengabulkannya itu dengan cara apapun gitu ya, bisa saat itu juga dikabulkan atau misalkan nanti dikabulkannya gitu, ataupun diganti lagi doa kita dengan yang Lebih baik. Intinya di waktu yang tepat ya. Iya benar. Di akhir kata kita berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Rahman, izinkan kami semua mendapatkan kenikmatan ibadah di 10 malam terakhir ini dan mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar. Ampuni segala dosa-dosa kami, mudahkan jodoh, rezeki, dan masukkan kita ke dalam golongan hamba yang bertakwa. Semoga kita
dijemput dengan sesuatu hal yang baik. Semoga kematian kita husnul khotimah. Semoga kita juga dipertemukan dengan Ramadan berikutnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin sekian dari kita bahasan kali ini mengenai keyakinan terhadap ketetapan Allah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada salah kata. Kesalahan datang dari kami pribadi dan kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yakin aja. Yakin aja ada Allah.